Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa hebat Indonesia, kita bertemu kembali dalam channel Yati Ursel Bercerita. Masih bekerja sama dengan MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Pandeglang. Di video kita kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi, yaitu materi untuk kelas 8. Para siswa, sebelum kita mulai, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa tinggalkan komentar serta beri tanda like. Dan bila video ini bermanfaat bagi kalian, bagikan pula kepada teman-teman kalian supaya semuanya bisa sukses bersama. Untuk mengawali penjelasan tentang teks eksplanasi, Ibu ingin bertanya lebih dulu, apakah kalian pernah membaca sebuah teks yang berisi penjelasan tentang bagaimana terjadinya sesuatu? Misalnya, bagaimana terjadinya gempa bumi, bagaimana terjadinya banjir, atau menjelaskan tentang bagaimana harga-harga naik menjelang Lebaran, atau bisa juga menjelaskan tentang peristiwa budaya ataupun peristiwa-peristiwa ilmiah. Nah, teks yang kalian baca itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Jadi, kesimpulannya, teks eksplanasi adalah sebuah bentuk teks yang isinya tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, serta hal lainnya bisa terjadi. Lalu, bagaimana membedakan antara teks eksplanasi dengan teks lainnya? Untuk membedakannya, kalian pahami dulu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri yang pertama, teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur yang meliputi sebuah pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Ciri yang kedua, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berisi fakta. Yang ketiga, informasi harus memiliki sifat objektif. Ciri yang keempat, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Dan yang kelima, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas yang pertama, identifikasi fenomena. Pada bagian ini, kita tunjukkan fenomena apa yang akan kita jelaskan. Pada bagian berikutnya, penggambaran rangkaian kejadian. Pada bagian ini, proses kejadiannya diperinci, yaitu dengan menjelaskan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Penggambaran rangkaian kejadian tersebut disampaikan dengan mengikuti 1. Pola rincian yang disusun berdasarkan kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Sedangkan yang kedua, diperincilah jawaban atas pertanyaan mengapa, yang akan melahirkan uraian yang tersusun secara pola dengan hubungan sebab akibat. Nah, struktur yang ketiga yaitu ulasan atau review. Pada bagian ini berupa komentar atau pandangan tentang dampak serta konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan dalam teks. Siswa hebat Indonesia, sekarang kita akan bahas tentang kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi.
Yang pertama adalah konjungsi. Yang kedua, kata ganti. Yang ketiga, kata pasif. Dan yang keempat, kata teknis. Konjungsi yang sering muncul dalam teks eksplanasi yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Konjungsi kausalitas yaitu yang menandai adanya hubungan sebab akibat, dan kronologis adalah konjungsi yang menunjukkan adanya hubungan waktu. Konjungsi kausalitas misalnya karena, kemudian sebab, oleh karena, atau dalam kalimat misalnya banjir terjadi karena tidak ada kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan contoh konjungsi kronologis lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kata ganti. Tetapi pada teks eksplanasi, kata ganti yang digunakan bukan kata ganti orang, melainkan kata ganti pada objek yang dieksplanasikan. Jadi yang digunakan bukan kata ganti aku, dia, kamu, mereka, tetapi langsung merujuk kepada objek. Jadi kata ganti itu nantinya berupa kata benda. Bisa berupa kata benda konkret maupun kata benda abstrak. Berikutnya, dalam teks eksplanasi digunakan kalimat pasif, yaitu yang ditandai dengan kata kerja yang berawalan di atau ter. Misalnya, terbagi atas, terwujudkan, tercipta, atau dibagi, dijelaskan, diuraikan, dan lain sebagainya. Kebahasaan yang berikutnya adalah penggunaan kata teknis. Karena yang diuraikan berupa fenomena, maka kata teknis yang digunakan adalah kata teknis yang sesuai dengan fenomena yang diuraikan tersebut. Misalnya, bila yang dibahas adalah fenomena sosial, maka akan muncullah kata teknis yang berhubungan dengan fenomena sosial yang diuraikan tersebut. Sebagai contoh, misalnya pada teks eksplanasi tentang peristiwa gempa, maka kata teknis yang akan digunakan diantaranya adanya tektonik, adanya vulkanik, adanya istilah bebatuan atau semburan larva, dan lain-lainnya. Para siswa, selanjutnya kita akan uraikan tentang bagaimana menulis atau mengembangkan paragraf pada teks eksplanasi. Ada dua teknik dalam pengembangan paragraf teks eksplanasi. Yang pertama dengan membuat pola hubungan sebab akibat, yang kedua dengan menguraikan proses. Bila menggunakan pola sebab akibat, sebab sebuah peristiwa dapat kita jadikan sebagai pernyataan umum. Pada bagian uraian bisa kita paparkan akibat-akibatnya. Perhatikan contoh teks berikut. Pola pengembangan paragraf yang kedua yaitu berdasarkan proses. Jadi, paragraf dikembangkan
berdasarkan urutan peristiwanya. Bila kita hendak menulis sebuah teks eksplanasi berdasarkan urutan peristiwa, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus benar-benar tahu perincian dari peristiwa tersebut. Kemudian memahami tahapan-tahapan terjadinya peristiwa tersebut. Yang terakhir, menjelaskan secara rinci peristiwa-peristiwa tersebut sehingga pembaca bisa memahaminya. Siswa hebat Indonesia, itulah pembahasan kita mengenai teks eksplanasi. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan sukses dalam mengikuti penilaian akhir semester ini. Salam, wassalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.